Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 14 Mei di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19 dan 20. Firman Allah berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai amanat agung Yesus Kristus. Sebelum dia terangkat naik ke surga meninggalkan murid-murid, dia memberikan suatu pesan, dia memberikan suatu amanat bagi saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai murid-muridnya yang kita sebut sebagai amanat agung dari Yesus Kristus. Kenapa ini disebut sebagai amanat agung? Karena siapa yang memberi perintah dan apa amanatnya? Siapa yang memberi perintah? Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberi perintah, maka tidak bisa tidak kita harus melaksanakannya. Apa perintahnya? Perintahnya ini menentukan sorga atau nerakanya seseorang. Makanya ini disebut sebagai amanat agung. Lalu apa amanat agungnya? Dalam ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mateteusate pantata etne, muridkanlah segala suku-suku. Jadi amanat agung Yesus Kristus bagi saudara dan saya adalah jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadikan semua suku murid Kristus, menjadi pengikut Yesus. Itulah yang menjadi amanat agung yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, dan itu didelegasikan kepada saudara dan saya. Apa yang menjadi dasar dari amanat agung ini? Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dasar dari pelaksanaan amanat agung adalah bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Ada pada Yesus Kristus. Termasuk kuasa seseorang bisa masuk surga atau tidak. Kuasa membuka pintu surga itu juga ada pada Yesus Kristus. Karena itu atas dasar bahwa semua kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepada Yesus, ada pada tangan Yesus. Atas dasar itulah dia memberikan amanat agung kepada saudara dan saya, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu bagaimana caranya? Apa proses yang harus saudara dan saya lakukan supaya bisa melaksanakan amanat agung ini? Supaya amanat agung Yesus Kristus bisa tercapai, yaitu menjadikan semua bangsa muridku, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ayat 19, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Tidak mungkin semua bangsa bisa menjadi murid Kristus kalau kita tidak pergi. Kalau kita hanya pasif tinggal diam di rumah, bagaimana semua bangsa bisa jadi murid Kristus? Bagaimana amanat agung ini bisa dapat terlaksana? Karena itu hal yang pertama yang dituntut dari saudara dan saya adalah hendaknya kita mau pergi. Pergi untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi Kristus.
Pergi untuk memberitakan Injil kepada semua orang, siapapun dia dan apapun dia. Karena Injil ini yang akan membawa orang ke sorga. Karena hanya Yesus Kristuslah jalan menuju ke sorga. Maka ini diberikan perintah kepada saudara dan saya, supaya amanat agung bisa tercapai, supaya semua bangsa jadi murid Kristus. Maka yang pertama kita harus pergi. Yang namanya pergi menjadi saksi bagi Kristus berarti kata-kata kita secara verbal, tapi juga kelakuan kita harus berjalan seiring. Maka saya percaya ketika kita pergi memberitakan Injil, disitulah proses seseorang bisa menjadi murid Kristus. Mengapa kita harus pergi menjadi saksi bagi Kristus? Karena firman Allah berkata bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Jadi menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya untuk pergi. Ini bukan hanya tanggung jawab para pelayan Tuhan, para pendeta. Tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab dari saudara dan saya sebagai murid Kristus, sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Maka saudara dan saya diperintahkan Tuhan, amanat Yesus bagi kita untuk kita pergi menjadi saksi bagi Kristus, supaya semua bangsa bisa menjadi murid Kristus. Yang kedua, dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, hal yang kedua yang dituntut dari kita, masih ayat 19 bagian B, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pada waktu kita pergi memberitakan Injil, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang percaya atau yang menerima, kita harus baptis. Baptislah di sini maksudnya bahwa dia harus masuk dalam suatu jemaat atau gereja lokal. Supaya melalui gereja lokal yang adalah dia bisa dibimbing, dia bisa diajar, dia bisa diarahkan. Supaya dia betul-betul menjadi murid Kristus yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi langkah kedua, tuntutan yang kedua yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya dalam proses melaksanakan amanat agung adalah baptislah. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bicara soal baptisan bukan soal metode. Apakah selamkah, percikah, bukan soal itu. Tapi yang penting adalah formula dari baptisan itu harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang penting. Yang namanya metode bisa fleksibel. Tapi arti dari baptisan itu yang lebih penting. Bahwa kita mati bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus dalam suatu kehidupan yang baru itu, dan harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang lebih penting daripada metodenya. Walaupun harus kita akui bicara baptisan dari kata baptiso itu diselamkan, kita akui itu. Tapi tidak berarti bahwa formula baptisan seperti itu yang sah di mata Tuhan. Tapi saya percaya itu adalah bagian dari metode. Yang lebih penting adalah arti dari baptisan itu dan formula dari baptisan itu yang penting. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka pelaksanaan amanat agung Yesus Kristus. Maka semua orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus melalui pemberitaan Injil, kita harus membaptis mereka supaya mereka bisa ada dalam suatu gereja lokal. Dan disitulah dia dididik, dibina untuk menjadi murid Kristus yang baik. Yang ketiga yang dituntut dari saudara dan saya dalam mewujudkan amanat agung Yesus Kristus menjadikan semua bangsa murid Kristus, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka. Pada waktu kita beritakan Injil, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya kita baptis.
Setelah kita baptis, maka langkah yang ketiga adalah ajarlah. Ajarlah mereka. Apa yang harus diajarkan? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus membina orang yang baru percaya, yang baru beriman kepada Kristus dengan ajaran-ajaran firman, supaya mereka bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, dan akhirnya mereka menjadi murid Kristus yang baik. Dan itulah tujuan dari amanat agung Yesus Kristus. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar. Pengajaran merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu gereja lokal. Ketika gereja lokal lemah dalam suatu pengajaran, maka sudah barang tentu kita akan menemukan umat tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, sehingga mereka tidak menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang baik. Dari sisi waktu harusnya sudah bisa jadi pengajar, tapi pinjam istilah kitab Ibrani, tapi mereka masih tetap diajar dengan hal-hal yang sifatnya dasar. Karena apa? Tidak bertumbuh. Dan salah satu penyebabnya adalah karena pengajaran dalam gereja yang lemah. Dan ini merupakan kelemahan hampir dari semua denominasi gereja, bicara soal pengajaran. Karena itu melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, kita dituntut untuk ajarlah. Kita perlu membangun suatu pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat di mata Tuhan. Karena saya percaya pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman, itu yang akan mengembangkan, menumbuh kembangkan kerohanian umat, sehingga mereka bertumbuh dalam kerohanian, sehingga mereka betul-betul menjadi murid Kristus yang baik. Kita bersyukur bahwa ada suatu jaminan dalam melaksanakan amanat agung, ayat 20 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu dalam kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, karena Sang Pemberi amanat memberikan jaminan kepada saudara dan saya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti bahwa harusnya memotivasi kita untuk terus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, dengan cara kita harus pergi memberitakan Injil. Ketika kita beritakan Injil, ada yang percaya, kita baptis. Setelah kita baptis, kita ajar mereka supaya mereka jadi murid Kristus yang baik. Dan saya percaya semua proses yang kita buat dan dilakukan, Allah memberikan suatu jaminan. Yesus memberikan jaminan bagi saudara dan saya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.